Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ahmad Irfan, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 13 Samarinda, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran di SMA Negeri 13 Samarinda dengan materi menghindari sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Berikut adalah video pembelajarannya, silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ada berapa orang yang turun hari ini? Yang muslim? Rapli. Ya, di sini Rapli nggak ada. Rapli nih. Dua. Niko, 2 ya. Oke. Abi? Adelia? Aiman? Aisyah? Arsi? Atika? Aurel? Bagas? Denis? Desti? Nonis ya. Oke. Ini Leo, Gabelia, Haikal Akbar Fadila. Haikal Akbar. Baru kelihatan Haikal Akbar nih ya. Kaila Luna? Keisha? Pusa Putri? Keisha Suci? Ada 2 Keisha ya. Saya baru sadar ini. Muhammad Alif Rahman. Muhammad Bimo. Muhammad Jody. Jadi ini Rapli nggak turun ya. Nadia Nur. Naupal. Niko. Niko nggak turun. Sakit apa Niko? Nispi. Nizar. Saya sebut Nizar ya. Rizky. Kemudian siapa ini? Roselen. Ini non ya. Sema. Terus ini siapa sih yang nulis ini? Yedija. Non ya. Lucia, kemudian Regita. Regita terakhir ya, hadir. Oke. 2 orang. Oke. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting untuk kalian ya. Suatu hal yang sangat ada hubungannya dengan perempuan. Perempuan, Pak. Benar perempuan? Nah. Kita akan membahas 3 hal yang selama ini melekat dengan perempuan. Ini yang saya Ya. ini, Pak. Iya, itu dah. 3 hal ini bersangkutan dengan apa yang saya akan sampaikan di depan. Apa aja? Bacakan Wahyu. Dampak negatif sikap munafik, keras hati dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Munafik, keras hati, dan keras kepala. Laki-lakinya seperti itu? Nah, perempuannya gimana? Kenapa ya ini? Perempuan tuh, Pak. Nama salah? Bukan nama salah Wah. nih. Dia tuh anu nah. Anu.
Oke, jadi nggak perempuan saja, laki-laki pun bisa sama. Bener ya? Munafik. Ya, munafik itu banyak ya. Seperti minggu kemarin yang kita sudah jelaskan bahwasanya munafik itu seperti apa ya. Ketika bicara A yang disampaikan B. Bener ya? Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada keras hati, ada keras kepala ya. Nggak semua hal itu berkaitan dengan perempuan. Laki-laki pun sama, bener perempuan ya. Ya. Kadang kalau laki-lakinya nggak mau ngalah berarti laki-lakinya apa? Keras ya. Mau di ngertiin terus gitu ya. Iya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang ini. Ada yang sudah tahu ya 3 hal ini ya? Sudah tahu ya? Apakah di sini ada yang keras hati? Alif, hatinya keras? Enggak ya. Kalau hati keras biasanya dia tidak ada empatinya. Siapa yang nggak ada empatinya di sini? Wahyu. Wahyu kalau ngeliat orang lagi bersih-bersih dia ikut bersih-bersih tidak? Berarti Wahyu tidak ada? Tadi saya Bantuin Miss tadi ya. Tidak. Berarti Wahyu apa? Keras hati. Kalau keras kepala gimana? Keras kepala biasanya tidak mendengarkan pendapat orang lain. Siapa di sini? Benar Rizky? Oh, enggak kata Rizky. Ya. Nah, mau kalah. Nah, biasanya sikap tidak mau kalah itu akan berujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa? Biasanya akan ada gesekan-gesekan. Ya, konflik yang mengakibatkan akhirnya musuhan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas satu dulu. Kok nggak mau di? Oke, dampak negatif dari apa? Dari munafik. Oke, munafik menurut pengertian di sini adalah sikap tidak konsisten antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Bener ya? Benar. Alif bilang hari ini saya akan sholat 5 waktu. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya apa? Tidak. Apa benar Alif? Tidak. Oh, tidak. Ini kalian penuduhan berarti ini, ya kan? Contohnya Alif mau sholat 5 waktu, tapi ternyata Alif hanya bicara seperti itu untuk dianggap sebagai orang yang alim. Betul. Itu maksudnya adalah munafik, ya. Jadi apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya itu tidak sesuai, gitu ya. Nah, kemudian di sini sikap munafik termasuk jenis akhlak tercela, buruk sehingga harus dijauhi dan ditinggalkan oleh Islam. Tuh saking buruknya munafik, Allah aja menyuruh kalian untuk meninggalkan orang yang munafik. Oke, kita ada di sini ada sebuah dalil ya, hadis riwayat Muslim. Di dalam sini kita sudah bahas kemarin. Ada 4 ciri-ciri orang yang munafik ya. Salah satunya jika diberi amanah dia berkhianat. Ya, Bagas dijadikan ketua kelas. Oh, ternyata Bagas tidak memihak ke semuanya, hanya memihak ke perempuan-perempuannya saja. Munafik. Ya, jelas munafik. Ya, diberikan amanah dia ingkar gitu ya. Yang kedua, jika berbicara dia berdusta. Bener Wahyu ya? Bener. Ya, siapa di sini yang sering berdusta? Alif. Ininya sama Allah ya. Nah, jadi orang yang berdusta itu seperti apa? Berbohong ya. Kalau dia berkata tidak pernah benar ya, apa yang dikatakannya selalu bohong isinya ya. Kemudian yang ketiga, jika berbuat perjanjian tidak dipenuhi. Contohnya apa? OTW. Benar ya? Kalian berbicara kepada teman kalian OTW, emang kalian sudah berangkat? Belum. Baru mandi ya. Itu adalah sebuah janji harus ditepati ya. Begitu. Sama seperti kalian memberikan hadiah ke temannya. Ketika itu adalah sebuah janji maka harus ditepati. Benar ya? Pak, tapi boleh nggak Pak janji sendiri dilupakan kayak gitu aja? Nggak bisa. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Jatuhnya apa kemarin kita bahas? Jatuhnya apa? Dosa yang seperti apa? Utang, karena hubungannya dengan manusia. Kalau semisal berjanji dengan orang lain, maka janji itu harus ditepati, ya, apapun kondisinya. Kalau orang lain janji sama kita terus dia bilang Bilang apa? Lupakan aja janji-janji itu. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak tidak masalah, ya. Misal, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, nggak masalah, kita selesaikan urusannya ke depannya, ya, kita buat yang baru lagi gitu. Misalnya seperti itu, ya nggak masalah. Tapi jika
temannya tadi tidak ada akad di sana bahwasanya itu diikhlaskan, maka jatuhnya adalah hutang, harus ditepatin ya. Arsi janji belikan Wahyu mobil misalnya ya, nanti tinggal pilih aja kata Arsi, kita ke dealer kita pilih aja di sana. Tapi Arsi lupa, tugasnya Wahyu adalah mengingatkan karena Arsi sedang berbuat hutang kepada. Oke. Nah, biasanya munafik ini ada 3 penyebabnya ya. Salah satunya adalah bisikan iblis. Ya, siapa iblis di sini? Ya, Rizky? Enggak ya. Jadi dalam 3 hal ini, yang pertama adalah seruan atau bisikan iblis. Karena apa? Di sini sudah jelas, ya. Iblis itu sudah berjanji kepada Allah untuk apa? Untuk merayu atau untuk menyesatkan manusia, merayu manusia untuk ke hal-hal yang negatif, ya. Alip ngambil jajan di kantin tidak bayar. Siapa yang bisikin? Reski. Ya. Berarti Reski? Enggak ya, itu bisikannya iblis. Nah, iblis itu merayunya bisa lewat mana saja. Ya, bisa lewat teman, lewat situasi dan lewat kondisi. Nah, yang lebih parah ini ya lewat teman. Ya. Teman yang awalnya baik tiba-tiba membisiki ke hal-hal negatif, berarti teman sedang dimasuki setan. Iblis, ya. Bener ya? Siapa yang? Jadi dari seperti itu kan di sini ya? Ada dong, ya kan? Nah, jadi penyebab utama orang itu bersifat munafik adalah dengan bisikan setan, gitu. Yang kedua, lemahnya iman. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman itu apa, ya? Apa saja yang ada dalam iman tersebut? Kenapa kita harus beriman? Agar apa? Nih, terhindar dari sifat munafik. Kalau imannya terbentuk, kalau imannya kuat, kalian tidak akan mudah masuk ke yang namanya munafik. Ya, ini bukan lingkaran munafik tadi. Dan yang terakhir, kurangnya ilmu agama. Makanya agama itu penting. Ya. Walaupun yang kalian pelajari hanya luarnya saja, tapi itu sudah cukup untuk tahu bahwasanya apa yang benar dan apa yang salah. Jadi jangan semuanya dibenarkan. Ya, paham ya? Kadang kita itu berpikir bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, terus kita lupa dengan tugas kita sebagai manusia. Benar ya? Sholat contohnya. Sholat itu harus tepat waktu ya kan? Ketika azan berkumandang kita harus sudah siap untuk ke masjid. Jangan mentang-mentang Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, sholatnya diulur-ulur sampai mendekati asar. Iya betul Pak. Benar ya? Ada yang sering seperti itu? Ada. Ada yang nggak sholat bahkan? Ada. Astagfirullahaladzim. Alip seperti itu? Enggak. Tampang Alip seperti Ustadz nih saya lihat dari sini. Masya Allah. Ya? Nanti kita tes minggu depan. Minggu depan kita sudah masuk ke Jumatan. Bener ya? Sudah masuk Jumatan, berarti saya mau lihat anak 12-9 ada nggak di masjid atau tidak. Ya? Semua ini Pak. Kalau bisa saya mau kalian yang akan menjadi muadzinnya. Ya? Bener ya? Bisa kamu gantikan saya khutbah nanti ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah dampak negatif daripada sifat munafik. Yang pertama, nih, dapat mendatangkan kesulitan dunia dan akhirat. Karena sifat munafiknya tadi, maka biasanya dia jarang untuk bisa bersosialisasi di lingkungan. Itu dampak dunianya. Dampak akhiratnya apa? Banyak, ya kan? Dosa, masuk neraka, ya kan? Gitu. Yang kedua, dapat mendatangkan perpecahan antar sesama. Karena munafik tadi, jadi antar sesama itu bisa pecah. Ya. Apa? Iya benar. Jadi seperti misalnya apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Itu kan sama dengan bisa masuknya ke menghasut. Alasannya terpecah belalah kedua belah pihak. Yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Tapi kalau misal kalian itu punya sifat munafik, Allah akan benci, ya kan? Itu lihat-lihat orang yang munafik di sana. Ya. Bisa masuk surga tidak? Ya, kalau dosanya sudah dihapuskan di dalam. Nih. Ya kan? Kan dibaca Poin nomor 6 ya. Apakah Allah itu pengampun, penyayang? Iya benar. Allah mengampuni semua dosa.
ya, kalau hambanya mau bertaubat, ya. Tapi kalau munafik ini berbeda. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, ya. Janji-janji terus, nggak pernah ditepatin. Seperti siapa? Balib, ya. Kita nggak boleh. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Itu tentang apa? Keras hati. Perempuannya keras hati tidak? Laki-lakinya keras hati tidak? Keras, ya. Biasanya hati keras itu karena apa? Kalau dalam Islam, hati yang keras itu karena dia jauh daripada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, tidak pernah rindu dengan Allah, sehingga apa? Sehingga hatinya dia itu menjadi keras. Biasanya hati keras itu apa salah satu cirinya? Gampang emosi. Ya, gampang emosi. Terus tidak punya empati, tidak punya simpati, ya. Mudah terhasut bisa juga, ya. Jadi semisal kalau kalian punya teman, kemudian lihat temannya kesusahan dan tidak mau menolong, maka kalian sudah memiliki sifat keras hati, ya. Ngelihat Wahyu di pojokan susah mengerjakan soal matematika, terus kalian biarkan saja, berarti kalian tidak punya sifat empati tadi. Berarti kalian punya hati, gitu ya. Jadi kalau temannya susah itu ditolong. Kalau temannya susah mengerjakan soal tolong. Tapi tolong menolongnya jangan ketika apa? Ketika ulangan, itu yang salah, ya. Jangan mentang-mentang ulangan kata Pak Pesa saling tolong menolong, ya. Alhasil apa? Sama-sama menyontek. Salah, ya. Contek perbuatan dosa. Oke, kita lanjut. Di sini keras hati adalah apa nih? Bisa datang, bisa enggak nih? Ya. Nah, insya Allah datang, ternyata nggak mau datang. Itu yang bahaya, ya. Konsepnya nggak seperti itu. Ketika kalian bilang insya Allah, harusnya datang, ya. Iya, sama juga kalian jadi membuat janji itu dengan dua belah pihak, dengan manusia dan dengan yang Allah, gitu ya. Nah, lanjut. Ini yang ketiga, ya. Tertawa secara berlebihan. Kalau orang yang punya keras hati biasanya tertawanya berlebihan, tapi tidak mungkin. Di sini nggak mungkin kan? Tertawanya pasti ditutup mulutnya, ya kan? Yang perempuannya kan nggak mungkin tertawa terbahak-bahak, ya kan? Pasti ditutup gini, ya. Kalau bicara nggak pernah teriak-teriak kan? Bener, masuk poin keempat nih. Kalau berbicara tidak berlebihan, ya. Nah, makanya. Oke, kita next. Dampak keras kepala. Saya selalu benar. Bener, ya? Saya tidak pernah salah. Benar, ya? Pokoknya saya benar. Saya yang paling benar. Tidak ada lagi yang salah. Cuma saya yang benar. Nah, itu harus ditinggalkan itu, karena itu ego, ya. Keras kepala. Oke. Kita bahas. Keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya. Ya. Ada kata di sini, saya tidak akan berubah dan kalian pun tidak akan mengubah saya. Itu kata orang yang keras kepala. Padahal manusia itu tiap harinya bisa berubah. Bener, ya? Yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Yang awalnya tidak pernah sholat menjadi lebih banyak sholatnya, bahkan sholat sunnah, ya kan? Yang awalnya nggak berpuasa jadi berpuasa. Itu manusia, harusnya tiap hari benar, ya. Nah, di sini di surah Luqman ayat ke-18 dikatakan, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia. Lihat Wahyu berpaling mukanya, gitu ya. Itu sombong, ya. Nih, karena itu adalah sifat sombong dan Allah itu tidak suka manusianya sombong, ya. Makanya di sini dikatakan bahwasanya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombongnya, ya. Nah, biasanya orang-orang tuh seperti itu. Mentang-mentang dia punya jabatan, dia sombong, ya. Siapa kamu? Saya pejabat. Ya, misalnya gitu, ya. Siapa kamu? Saya ketua kelas di sini. Nah, jadi gitu, ya. Jangan kalian sombong. Nah, di sini nih ada ciri-cirinya. Ciri-ciri keras kepala. Yang pertama, apa perempuan? Suka memaksa kehendak. Suka memaksakan kehendak. Benar laki-laki? Benar. Benar, ya perempuan, ya.
Kehendaknya harus diturutin nggak? Iya. Enggak. Enggak apa iya? Iya. Padahal kehendak tersebut tidak harus diturutin kalau semisal tidak memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan gimana? Kalau mungkin silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan memaksa, ya. Begitu. Yang kedua, selalu menolak ide dan pemikiran orang lain. Nih kalau kalian berorganisasi nanti di luar sana ya, ketika kalian berkumpul dari satu berorganisasi, kalian akan disuguhkan dengan beberapa kepala. Ya, ini ciri-cirinya. Nah, ini cara mengobatinya. Nih, pertama belajar mendengarkan pendapat orang lain. Ya, jangan kalian harus dimengerti. Ya perempuan ya, harus ngerti juga laki-lakinya. Begitu juga dengan laki-lakinya. Harus mengerti perempuan, jangan maunya dimengerti terus. Ya, benar ya? Lanjut. Bersikap terbuka. Nih, dengan segala kemungkinan. Kalau semisal pendapat kita tidak memungkinkan untuk di lapangan, maka jangan dipakai. Pakailah pendapat orang yang sekiranya memungkinkan. Begitu. Lanjut yang ketiga. Belajar apa di sini? Yang perempuan? Mengakui kesalahan diri sendiri. Belajar mengakui kesalahan diri sendiri. Jadi jangan kalian merasa bahwasanya kalian ini paling benar, tapi juga harus merasa bahwasanya kalian tuh pasti ada salah. Namanya manusia. Benar Arsi ya? Namanya manusia pasti ada salah. Nanti kalian harus minta maaf ke semuanya. Kalau orangnya ribuan ya resiko kalian, ya kan? Siapa suruh korupsi? Nah, gitu aja. Oke. Nah, dampak negatifnya banyak ya dari perbuatan keras kepala tadi, dibenci oleh Allah, tidak disukai orang lain, tersiksa dalam hidupnya, menjadi egois, terus terisolasi dari pergaulan, dan terakhir adalah terhukum oleh perilaku diri sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi kita ini? Kalau tidak ada, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, sudah? Silakan. Kelompok satu mana? Ini Bimo, silakan diambil. Kelompok dua? Kelompok dua? Tiga? Empat? Lima? Rizky. Oke. Di setiap LKPD yang saya berikan itu setiap kelompoknya berbeda-beda. Ya. Ada yang disuruh menjelaskan dengan istilah atau dengan pengertian, ada yang disuruh menjabarkan ayat, ada yang disuruh menganalisis cerita, dan ada yang disuruh membuat poster. Ini membuat poster. Ya. Membuat poster. Ya. Bisa satu. Apanya? Semuanya. Ini kegiatannya. Ya, jadi nanti judulnya ini. Oke? Ya, silakan. Oke. Jadi, silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Kalau semisal ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Yang membuat poster silakan gunakan aplikasi apa saja, ya. Yang berhubungan dengan mungkin saja dengan aplikasi grafis, Canva dan sebagainya. Oke? Silakan bentuk kelompoknya. Ya, namanya tulis di situ. Nanti jawabannya di bawahnya. Munafik dan sebagainya. Berarti nanti di bawahnya itu jawabannya adalah definisi munafik apa, keras kepala apa, gitu dan sebagainya apa. Oke? Ya. Di sini apa? Denis apa Denis? Tuliskan pengalaman. Nah, Keras kepala Pak. jadi gini, kan kalian selama hidup di umur kalian sekarang 16 sampai 17 tahun kan pasti ada kiranya siswa kalian untuk berada di mana? Keras kepala. Keras kepala tadi, keras kepala, ya. Jadi kan pasti ada suatu waktu kalian itu keras kepala terhadap guru mungkin atau terhadap orang tua. Jadi silakan dijelaskan di bawah situ pengalamannya apa saja diceritakan. Nanti baru kalian analisis nih. Nah, ya nanti sesuaikan dengan tugasnya. Oke? Ya, dengan kegiatan. Satu tulis nama teman enggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, ya. Tulis aja kan namanya cerita kalian, nggak masalah, ya kan? Yang penting kita sudah menyelesaikan tugasnya. Oke?
Ya. Ini menjajakan sifat dengan dalilnya berarti satu-satu Pak. Iya, berarti nanti akan kita sudah belajar ada dalilnya tadi ya kan. Cari aja di Google nggak apa-apa. Ya. Berarti satu-satu Cari di Google atau cari di sumber ya. Ya satu-satu kemudian cocokkan sifatnya dengan dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya. Sifatnya tadi sudah kita bahaskan kalau misalnya negatif apa keras kepala ciri-cirinya apa, dampak negatifnya apa gitu ya. Nah, makanya nanti tugasnya cuma ini aja. Perbedaan antara sifat ini dan sebagainya. Kemudian sebutkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat orang munafik gitu. Wayu ya. Wayu kelompok mana Wayu? tuliskan Pak. Ya. Nanti ada 2 orang yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, siap-siap kelompoknya ya. Tunjuk 2 orang yang akan presentasi di depan. Kerjakan, ya. Jadi nanti nggak usah dibaca tugasnya, kalian cuma bilang kami di sini akan mempresentasikan hasil daripada kelompok kami, yaitu membuat poster tentang gini, gitu ya, gitu aja. Jadi tugasnya yang di atas tidak usah dibacakan, oke? Nanti kalian cuma bacakan, jangan bacakan ini, tapi bacakan ini. Kami di sini akan menghasilkan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang nih seseorang yang jadi tuh keras hati bagaimana dan cara kita mengimpaknya, gitu aja ya. Oke. Bimo, nanti yang ketika presentasi yang ini jangan dibacakan ya tugasnya. Jadi nanti diolah aja. Jadi nanti misalnya maju, Bimo sampaikan bahwasanya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sifat ini, gitu ya. Dan ini dalilnya, gitu. Oke? Ya. Oke, time is over. Waktu selesai. Ya. Sekarang yang sudah selesai kelompoknya angkat tangan. 1, 2. Oke, kalau gitu sudah taruh pulpennya semua, kita perhatikan temannya di depan. Ya. Silakan kelompok 4, bener ya? Kelompok 2 untuk maju ke depan. Menyampaikan hasil diskusi daripada cerita yang telah dipaparkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membacakan hasil kerja kita. Kelompok 2. Cerita si Ahmad dan janji yang tidak pernah ditepati. Di sebuah kampung kecil yang tentram, hiduplah seorang remaja bernama Ahmad. Ia dikenal ramah dan mudah. Setiap kali bertemu warga, Ahmad selalu berkata, "Insya Allah nanti saya akan ke masjid ya Pak," atau saya pasti ikut salat berjamaah Ustaz. Namun kenyataannya berbeda. Ketika waktu sholat subuh, Ahmad sering terlihat duduk di warung kopi, bermain ponsel atau sekedar ngobrol bersama teman-temannya. Warga mulai memperhatikan bahwa Ahmad selalu berjanji tapi tidak pernah menepati. Tidak hanya itu, Ahmad juga sering berbohong. Ketika ditanya kenapa tidak ke masjid, ia menjawab, "Tadi saya sakit perut," atau "saya tertidur tidak mendengar azan." Padahal banyak orang melihatnya mondar-mandir di sekitar kampung saat waktu sholat berlangsung. Yang lebih mengejutkan, saat ada acara keagamaan seperti pengajian atau santunan anak yatim, Ahmad selalu tampil di depan. Dia berbicara seolah-olah sangat peduli dan taat beribadah. Orang-orang yang tidak terlalu mengenalnya mengira ia adalah pemuda teladan. Namun, niat Ahmad hanyalah ingin terlihat baik di mata orang lain, bukan karena keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama. Beberapa teman dekatnya mulai menegur Ahmad dengan lembut, tapi ia tetap saja keras kepala dan menolak mengakui kesalahannya. Lambat laun, kepercayaan warga terhadapnya mulai luntur. Jadi, ada
Oke, beli aplaus tempat teman-temannya di depan. Oke, lanjut. Kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompok berapa Ti? 4. Silakan maju ke depan. Ya. Let's go boy. Perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berdua di sini ingin mewakilkan kelompok kami dari kelompok 5 yang berisikan Asyang Haji Sama, Abisa Setiawan, Haikal Akbar, Emalin Rahman, dan Arsi Muhammad Busra. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, soal apa yang menyebabkan seseorang menjadi keras hati? Jawabannya adalah penyebab keras hati lemahnya iman, bukan iblis, dan kurangnya ilmu agama. Soal kedua, bagaimana cara kita membangun hati yang lembut dan penuh kasih? Jawabannya adalah amalan spiritual dan ibadah al-guriyah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan jiwa dan menghapus dosa dan membaca Al-Quran dengan penghayatan dapat menimbulkan hati, bertobat dari dosa, berdoa dan Apa Abi? Tulisan siapa itu nggak bisa dibaca? Sudah, oke. Salam. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1. Silakan maju ke depan. ini apa ini bacaan? Menghubungi kan? Berapa ini? Menghubungi. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sini kan kita akan menjelaskan apa ini perbedaan keras hati dan keras kepala. Berikutnya dan beserta dalilnya. Munafik adalah sifat seseorang yang berpura-pura beriman, baik di hadapan orang lain. Keras kepala adalah sifat tidak mau mendengarkan nasihat, saran, atau pendapat orang lain, meskipun pendapatnya salah. Terakhir ada keras kepala, keras hati. Keras hati adalah keadaan hati yang tertutup dari kebenaran, kasih sayang, dan nasihat. Dalil sifat munafik yaitu tanda orang munafik ada 3. Apabila bicara dia dusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil sifat keras kepala yaitu kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Terakhir ada dalil keras hati. Dalilnya yaitu janganlah kamu memperbanyak tawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2305. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Sudah? Belum? Sudah? Tinggal dikirim. Oke, yang kelompok 5 sudah? Atau kalian dulu maju deh. Ayo. Ayo Kailah. Posternya nggak apa-apa, bacakan aja nanti di depan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin menjelaskan tentang poster tentang bahaya munafik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian. Bahaya kemunafik dalam kehidupan sehari-hari adalah merusak kepercayaan dalam hubungan sosial, menyebabkan konflik, perpecahan, dan ketidakstabilan, serta menurunkan integritas dan kualitas diri karena tindakan yang tidak jujur dan inkonsisten antara ucapan dan perbuatan. Setelah itu yang kedua ada hadis. Tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika ia berbicara berdusta, jika ia berjanji mengingkari, dan jika ia dipercaya berkhianat. Yang ketiga ada pesan moral. Bahaya munafik adalah kehilangan integritas, kepercayaan, dan ketenangan batin akibat hidup dalam kepalsuan. Munafik merugikan diri sendiri dan orang lain karena menciptakan kerenggangan hubungan dan kehancuran moral. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir. Ayo Nopal. Tunggu ya bentar ya. Sendirian? Bisa? Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan Wahyu duduk Wahyu. apa itu keras kepala. Keras kepala kepada orang tua dapat diartikan sebagai perilaku tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengikuti saran dan arahan dari orang tua. Pada suatu hari, saya tahu Denny sedang melihat motor. Dia meminta motor kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya bilang kepada Dennis dia memiliki SIM atau pendukung umur, tetapi Dennis membantah karena dia mau seperti teman-temannya yang sudah pakai motor dan ingin pakai untuk bersekolah. Kedua orang Dennis mensetujui keinginan Dennis karena untuk bersekolah. Pada syaratnya Dennis harus menggunakan helm dan menggunakan motor. Sebelumnya pada suatu hari Dennis menggunakan motor berjalan bersama teman-temannya, namun orang tuanya tidak mengizinkan Dennis ke sana karena Dennis baru bisa menggunakan motor dan tidak punya SIM dikarenakan baru usia 16. Dennis ingin sekali ke sana. Dennis tetap ke sana dengan penuh amarahnya karena amarahnya tapi dia makannya amarahnya dengan menurut di motor. Sudah? Sekian presentasi saya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi adalah hasil daripada tugas teman-teman kalian di depan. Oke, tolong perhatikan saya. Jadi, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah jangan mempunyai sikap apa tadi? Munafik, iri hati, dan keras kepala. Karena bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti perpecahan atau bahkan dibenci oleh Allah. Kita sebagai manusia harus senantiasa melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan dan kita akan belajar matematika di sana. Apa kira-kira? Minggu depan materi apa kira-kira? Waris. Ya, kita akan menghitung uang minggu depan. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.